Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadel. Dulur-dulurku. Gimana kabarnya, aman semua ya? Selalu aku doakan kalian semua itu sehat-sehat lur, dan dilancarkan terus rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kecuali Anda yang rebahan 24/7. Balik mana ambek aku Icang dengan quotes hari ini. Teruslah semangat lur, terutama pas tanggal tua. Kali ini kita akan mengidul film berjudul Hotel Artemis tahun 2018 bergenre action kriminal. Film ini mengisahkan rumah sakit rahasia khusus penjahat yang berkedok hotel dan dijalankan oleh seorang suster yang memiliki peraturan sangat ketat. Akan tetapi situasi pun mulai kacau ketika si pemilik hotel akan datang ke sana. Apakah konflik yang akan terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan semelehe dari dulurku Raffi Green ya. Cak, buah apa yang luarnya kuning dalamnya pisang? Wow, apa ya lur ya? Apa ya? Pertanyaan yang sangat sulit dan begitu tolol sekali. Monggo skecakan. That's real nice. You don't want it? No, I really do. Pada tanggal 21 Juni 2028, terjadi kerusuhan besar di Los Angeles, California, Amerika. Karena 36 jam yang lalu, perusahaan swasta pengelola air yaitu Clearwater mematikan suplai air publik di wilayah Los Angeles secara sepihak. Saking kacaunya digadang-gadang insiden tersebut merupakan kerusuhan terparah dalam sejarah California hingga diberlakukan jam malam lur, dan polisi tidak akan segan-segan menindak warga yang berani keluyuran malam hari. Di lain sisi, sebuah geng kriminal yaitu Sherman, adiknya Lev, dan juga dua rekannya yang salah satunya kita sebut saja Karjo, mengambil kesempatan di tengah kerusuhan tersebut dengan merampok bank. Tapi karena berangkas bank tidak bisa dibuka dan polisi akan segera tiba dalam 2 menit, mereka pun terpaksa merampas semua barang berharga yang dibawa para nasabah. Namun ketika Lev mengambil seonggok pulpen mewah dari seorang pria, Lev pun diperingatkan jika dia pasti akan menyesal karena telah mengambil pulpen itu. Lalu mereka berempat pun berusaha kabur dengan membobol tembok belakang. Tapi dilalahnya Sherman and the gang papasan dengan sekawanan polisi yang akhirnya Lev pun nekat menembak mereka. Dan inilah Hotel Artemis. Open phone now! I can't! Central office! That's real nice. You don't want it? No, I really do. What do we do now? I got a plan. Meski berhasil membunuh polisi, namun satu anggota tewas, sedangkan yang lainnya terkena luka tembak. Dan yang paling parah adalah Lev. Sherman pun langsung menelpon kenalannya yaitu Bu Jen Thomas, seorang perawat di rumah sakit rahasia bernama Hotel Artemis yang sudah berdiri sejak 22 tahun yang lalu. Dan hotel tersebut hanya melayani orang-orang kriminal yang sudah member seperti Sherman lur. Selain itu, Jen memiliki peraturan yang benar-benar harus dipatuhi, seperti tidak boleh saling menyerang sampai membunuh satu sama lain, dilarang menyinggung staf hotel, dan semua senjata harus diserahkan ketika masuk ke hotel. Setelah itu para tamu juga akan dipanggil sesuai nama kamar yang mereka dapatkan. Seperti pria sok jagoan penjual senjata dipanggil Acapulco, juga ada mbak-mbak pembunuh bayaran internasional yang dipanggil Nice, dan dia adalah rekan lamanya Sherman. Lalu sesampainya Sherman DKK di hotel, mereka bertiga pun disuruh scan member dan menyerahkan senjata. Namun ternyata Karjo tidak terdaftar sebagai member dan dia tetap dilarang masuk meski sudah menawarkan sejumlah uang. Karena sesuai peraturan, member baru harus menjalani serangkaian tes terlebih dahulu untuk menjaga keamanan Hotel Artemis. Akan tetapi karena Karjo memberontak bahkan sampai memukul Sherman, Jen pun langsung memanggil preman setianya bernama Everest yang langsung menyeret Karjo keluar dari hotel. How about the no good thing?
Give him a shot and take him out to Spring Street. Damage. Shots, 45mm, vest cut too. Setelah itu mereka berdua pun diantar Jen ke kamar Honolulu untuk diberikan pengobatan. Lev pun dipanggil sesuai nama kamarnya yaitu Honolulu dan Sherman menjadi Waikiki, yaitu sebuah area di kota Honolulu, Pulau Hawaii lur. Tapi biar gampang kita tetap panggil mereka Sherman dan Lev aja ya lur ya. Lalu setelah Lev diperiksa oleh mesin canggih dan peluru-pelurunya diangkat karena organ hatinya sudah rusak, Lev pun akan dicetakkan organ buatan dan akan menjalankan operasi transplantasi hati. Tapi tiba-tiba listrik pun padam karena polisi sengaja memutus aliran listrik untuk meredam kerusuhan. Untungnya Hotel Artemis punya generator darurat dan listrik pun kembali menyala. Tapi Jin tetap menyuruh Everest untuk menyalakan generator lainnya di atap gedung agar pelang Hotel Artemis menyala kembali dan member yang butuh pertolongan bisa melihat posisi hotel tersebut dari jauh. Could you be more careful? Me and the Harmons, we've been here for 22 years. Head up to the roof and keep the spice Christmassy, will ya? Can't you do it? Sambil menunggu pembuatan organ hati selesai, Jin pun pergi merawat luka Acapulco dan Nice. Namun setelah itu Nice masuk ke kamar untuk menghubungi kliennya dan mengatakan jika Nice harus menembak dirinya sendiri agar sekarang bisa masuk ke Hotel Artemis dan membunuh targetnya. Maka dari itu Nice butuh bayaran lebih banyak dari si klien. Sementara itu Jin balik ke kamar Honolulu dan menjelaskan ke Sherman jika setelah transplantasi selesai, Lev butuh obat penenang dengan dosis sangat amat tinggi yang biasanya diberikan ke bayi gajah. Jin juga mengaktifkan nani tes di badan Sherman atau robot-robot mikroskopik yang memulihkan luka secara perlahan. Lalu Sherman pun curhat jika dia merasa bersalah atas terlukanya Lev karena sebenarnya adiknya itu sudah meminta Sherman untuk berhenti dari dunia kriminalitas. Jin mengatakan jika terkadang setiap orang memang harus berhenti dari apapun aktivitas yang mereka lakukan. Lalu setelah Jin pergi, Sherman pun penasaran dengan pulpen mewah yang sebelumnya diambil Lev saat perampokan. But I had to fucking shoot myself to get close enough to the target. First, we'll crank up these nanites. You know, he told me to quit. When you boys move, a really heavy tranquilizer for the kind they give the baby elephant. Remember, everybody's got their 18-wheeler day. Thank you. Setelah itu Jin ditelepon oleh Crosby Franklin, anak dari Orion Franklin alias Wolf King yang merupakan pemilik Hotel Artemis. Crosby mengatakan jika ayahnya akan tiba kira-kira 52 menit lagi dan butuh kamar di sana. Meskipun Wolf King adalah atasannya, namun Jin berani menolak karena sesuai peraturan Hotel Artemis tidak menerima reservasi dan hanya akan melayani member yang langsung datang ke sana. Sebenarnya Wolf King bisa-bisa aja diterima lur, asalkan tidak ada member lain yang datang duluan. Mendengar itu Crosby pun geram dan mengancam akan mengacak-ngacak Hotel Artemis jika ayahnya tidak diberikan kamar. Jin pun langsung meminta Everest untuk bersiap menghadapi Crosby beserta kroconya. Namun di lain sisi kerusuhan di luar sudah semakin dekat dan Everest menyarankan Jin untuk segera evakuasi bersama para pasien. Akan tetapi Jin yakin Hotel Artemis akan baik-baik saja karena struktur bangunannya yang sangat kuat. My boss, he's my father. And if you won't hold the room, I do it for you. That's true. The rules are rules. First, I can't hold the last room. We got another code red. Half an hour out. We're taking someone else in? We might have to evacuate for real. In a safe core or peachy. Karena TV di tiap kamar rusak, Acapulco dan Nice nonton TV di ruang permainan. Yang tak lama kemudian Sherman pun datang untuk bikin kopi areng. Sebagai bos penjual senjata, Acapulco pun bersikap sok jago, sok iye dan menghina Nice yang dianggap kriminal kelas ecek-ecek. Sambil tertawa Sherman pun mengatakan jika di balik kecantikannya, Nice sebenarnya adalah kriminal yang sangat mengerikan. Setelah itu Nice mengintimidasi Acapulco dengan melempar pecahan gelas tepat ke sampingnya. Sedangkan Sherman diam-diam mengambil dompet milik Acapulco yang terdapat sebuah kartu Asakop di dalamnya. Di lain sisi Crosby and the Gang sudah sampai dan berusaha menyegel pintu-pintu dengan mesin las agar tidak ada pasien lain yang datang sebelum Wolf King. Namun dari CCTV lainnya terlihat seorang polisi wanita bernama Morgan yang terluka parah dan meminta pertolongan
kepada Jin. Melihat Morgan, Jin pun merasa seperti mengenalnya dan ingin membantu. Padahal Morgan bukan member Hotel Artemis, mana polisi lagi ya kan lur. Akan tetapi Everest melarang karena dalam 22 tahun terakhir tidak pernah ada non-member yang dirawat di hotel itu. Dan pastinya Wolf King akan menghancurkan semuanya jika dia sampai tahu ada seorang non-member yang dirawat. You're lucky this place has rules. Red, so it looks like he's gonna seal up the door. Guess he's making a big show of the fact that nobody. This is a real problem. I think I know. During while the Wolf King's here, 20 years you never let anyone in here. Setelah itu tiba-tiba listrik kembali padam dan Everest harus mencari aliran listrik dari sumber lain agar generator utama tetap menyala. Lalu alih-alih mengikuti saran Everest, Jin akan tetap menyelamatkan Morgan dan buru-buru masuk ke pintu rahasia. Namun Jin sempat papasan dengan Sherman. Setelah itu ketika turun lift dan berjalan di lorong lantai dasar, nafas Jin pun semakin ngos-ngosan karena merasa cemas dan berusaha menenangkan diri dengan mendengar rekaman dari tabletnya. Saat keluar gedung, Jin pun melangkah perlahan dan tubuhnya masih tremor lur. Lalu Jin menunjukkan foto seorang bocil ke Morgan. Morgan pun mengenal bocil di foto itu bernama Bu, teman masa kecilnya. Ternyata Bu adalah putra sematawayangnya Jin yang meninggal 22 tahun lalu. Dan sejak saat itulah Jin menderita agorafobia atau takut berlebihan dengan dunia luar. Maka dari itu Jin terus mendekam di dalam Hotel Artemis lur. Namun tak lama kemudian datang sekelompok polisi yang menembak 2 orang demonstran. Dan Jin juga akan ditangkap karena dikira demonstran lur. Lalu yang terjadi, Give us any more shit. Put it untungnya Everest datang tepat waktu dan langsung menyerang semua polisi. Lalu Everest pun membopong Morgan masuk dan tak lama kemudian Crosby menyuruh kroconya untuk menembak mati seluruh polisi yang pingsan tadi. Di lain sisi Sherman masuk ke sebuah ruang kosong dan mengeluarkan kartu-kartu dari dompet Acapulco serta menyobek lapisan kartu asekop tadi yang ternyata itu semacam kartu ATM rahasia. Setelah itu Nice datang dan dia sudah menyadari bahwa Sherman yang telah mencolong dompet Acapulco. Mereka pun lanjut minum hammer sambil ngobrol ngalor ngidul. Lalu Nice menunjukkan goresan-goresan di pergelangan tangan kirinya yang ternyata adalah deretan chip implan membership rumah sakit khusus penjahat di berbagai belahan dunia, salah satunya Hotel Artemis. Karena sebagai pembunuh bayaran, Nice membutuhkan pertolongan cepat dimanapun dia butuhkan. Nice juga mengaku jika malam itu dia sudah memiliki target untuk dibunuh dan sengaja masuk ke Hotel Artemis. Akan tetapi Nice sangat terkejut lur ketika Sherman menunjukkan pulpen mewah dari Lev. Nice pun membuka kode dari pulpen itu yang ternyata berisi berlian senilai 18 juta dolar milik Wolf King. Nice pun menyuruh Sherman segera kabur dari Hotel Artemis sebelum Wolf King datang membunuhnya karena terdapat pelacak di pulpen itu lur. Ya, bisa jadi kedatangan Wolf King ke sana bukan mencari pengobatan, tapi memang untuk mengambil pulpen tersebut ya kan. Namun Sherman kekeh ingin berada di hotel apapun yang terjadi karena dia harus menunggu adiknya Lev sampai bisa jalan. Nice yang merasa khawatir pun langsung mencium Sherman dan tetap menyuruhnya segera pergi menyelamatkan diri. I had to look my target in the eye so the client can watch. Those memberships, huh? It's been a busy. The Dressler Berlin. This happened. Oh putain, Shaman. You need to leave here. Yakushek, worth about 18 million. Wolf King's probably gonna want. Go. I gotta wait till Lev can move. It is too dangerous for you in here. Karena bukan member, mesin otomatis tidak bisa dipakai untuk mengobati Morgan dan Jin harus melakukan operasi secara manual. Akan tetapi Jin masih terlihat cemas dan terus teringat dengan peristiwa di masa lalu di mana terlihat seonggok suntikan di pinggir pantai. Sementara itu Sherman sudah menelpon rekannya agar menyiapkan mobil untuk kabur dari Hotel Artemis. Lalu Sherman menunjukkan ke Lev lambang
Wolf King di pulpen mewah dan dia pun sangat terkejut karena Lev tahu Wolf King akan menenggelamkan siapapun yang berani mencuri darinya ke tengah-tengah samudra. Lalu Sherman memberi tai jika mereka akan kabur saat Lev sudah lumayan pulih dan Sherman berjanji bahwa ini adalah misi kriminal terakhir yang mereka jalani. Nurse, you okay? He hasn't drowned, man. Yep. Like in the ocean, like, oh, man. Yes. We still from the Wolf King? We'll be fine, man. This is the last time. Setelah operasi selesai, Morgan pun dibawa ke kamar Jin hingga akhirnya dia siuman dan sangat berterima kasih atas bantuan Jin. Lalu Jin mengatakan jika dia mau membantu Morgan bukan karena dia polisi, tapi Morgan sudah dianggap seperti keluarga sendiri karena dia adalah teman baik mendiang putranya Beau dahulu. Morgan pun mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Beau di masa lalu dan sontak Jin pun berkaca-kaca karena teringat dengan putranya. Lalu Jin menyuruh Morgan segera ganti baju karena nanti Everest akan mengantarnya keluar saat Jin memberi kode biru. Setelah itu Jin berusaha menghilangkan rasa cemasnya dan buru-buru mempersiapkan kamar bernama Niagara untuk Wolf King lur. Except that cute little gal I didn't fix a cop. I don't do that. So why let me in? It's your family. Sort of. Mrs. Thomas, wait. I'm really sorry. Such a... Get her dressed. Signal, I gotta prep Niagara. Mrs. Thomas. Setelah menyiapkan kamar Niagara, Jin pun sempat duduk termenung memikirkan anaknya Beau. Sin pun sempat flashback dan kali ini ada seorang remaja laki-laki yang terkapar di pinggir pantai. Tak lama kemudian notif pun muncul yang menunjukkan Wolf King akan sampai kira-kira 1,5 menit lagi lur. Sedangkan Crosby dan kroco-kroconya sudah siap untuk menyambut. Di lain sisi karena Sherman sempat papasan dengan Jin dan melihatnya masuk melalui pintu rahasia, akhirnya membuka pintu tersebut dan masuk ke lorongnya. Sedangkan di atas Acapulco menunggu helikopter yang sudah dia pesan dan tanpa sengaja bertemu dengan Nice yang sedang memperhatikan Wolf King. Ternyata target Nice malam itu adalah Wolf King lur dan tanpa babi bu Nice pun langsung menyerang Acapulco karena kebanyakan ngoceh ya kan. Setelah itu Crosby and the Gang beserta Wolf King yang terluka parah sampai di lobi. Tapi karena yang member hanyalah Wolf King, orang-orang lainnya pun dilarang masuk meski Crosby adalah putranya dan semua senjata juga wajib diserahkan. Namun sebelum dibawa ke kamar Niagara, Wolf King sempat memberikan cincin ke anaknya Crosby yang boleh menjadi miliknya jika Wolf King tidak selamat. Shut the fuck up. That's you, Mark? He's here. Go on. You gotta get the girl out of there. Yes, nurse. You look like death. I guess my ballroom days are over, babe. You fucking own this place, Dad. But, kiddo, if I don't make it out of here, this is for you. Family time's on. Setelah itu Jin mengatakan kode biru ke Everest lewat walkie-talkie-nya yang artinya Everest bisa segera mengantar Morgan keluar. Setelah diberikan 2 obat tambahan untuk penahan rasa sakit, Morgan pun cerita sedikit tentang Beau yang ternyata dulu meninggal karena overdosis obat dan kejadian itulah yang membuat Jin depresi hingga mabuk-mabukan gak karuan sampai izin prakteknya dicabut. Lalu ketika mengantar Morgan ke pintu rahasia, mereka pun sempat papasan dengan Sherman yang untungnya tidak begitu mempermasalahkan meski dari sepatunya Sherman tahu jika Morgan adalah polisi. Sementara itu di atap gedung, Nice memasang bom di generator yang berbentuk wadah rokok dan akan meledak dalam 5 menit untuk memudahkannya memburu Wolf King saat listrik padam. Di lain sisi Jin sudah memulai operasi dan sengaja memberikan Benzitrix atau serum kejujuran agar Wolf King mengatakan sesuatu yang selama ini dia tutupi dari Jin. Dan ternyata 298, 298. Look at you now. Legendary. 10 milligrams of Benzatrix. Not what I told you. Oh, great name. I never told you his name. Did you know my son? Jin pun sangat terkejut Wolf King tahu nama Beau, padahal Jin tidak pernah memberitahunya. Sementara itu jam malam dimulai di Los Angeles dan pasukan polisi akan lebih keras menindak orang-orang sipil di luar, yang mana artinya Everest dan Morgan harus sangat berhati-hati. Di lain sisi Sherman kembali ke kamar Honolulu, lalu mencetak pistol menggunakan 3D printer dengan kartu as sekop colongan dari Acapulco dan meminta Lev segera kabur bersamanya.
Akan tetapi Lev menolak karena masih belum pulih, dan akhirnya Sherman akan menunggu sampai Lev baikan sambil terus waspada dengan pistol barunya. Sementara itu ketika turun lift, Morgan meminjam walkie-talkie Everest dan kembali mengucapkan bela sungkawa kepada Jean, juga mengingatkan bahwa sesuatu yang sudah terjadi tidak akan bisa dikembalikan lagi. Dengan kata lain, Jean harus move on dari rasa dukanya yang berkepanjangan, lur. Bom pun akan meledak dalam 1 menit 40 detik lagi. Lalu Nice mengambil pecahan gelas yang sebelumnya dia lempar ke kursi untuk mengintimidasi Acapulco. Couldn't have changed anything, and none of that was your fault. It's one get those. We hope nobody finds us, cause if I got a gun. Jean terus menaikkan dosis Benzitrix dan menanyakan apakah Wolf King mengenal Bu. Secara tidak sadar Wolf King pun jujur jika dulu Bu telah mencuri mobil mewah miliknya. Dan seperti biasa, Wolf King akan menenggelamkan siapapun yang mencuri darinya ke tengah samudra, ya kan lur. Namun Wolf King sengaja menyuap kepolisian agar mengubah laporannya menjadi mati karena overdosis. Karena kematian Bu lah, Wolf King bisa menemukan Jean, seorang suster yang sedang berduka atas kepergian putranya, dan merekrutnya ke Hotel Artemis. Mendengar itu, Jean pun sangat terpukul dan nekat akan membunuh Wolf King dengan pisau bedah. Meski pencurian yang dilakukan Bu dulu memang tidak bisa dibenarkan, tapi tetap saja selama 22 tahun terakhir, Jean telah dibohongi oleh laporan palsu kepolisian. Dan ironisnya, tanpa sadar Jean juga bekerja untuk orang yang membunuh putranya sendiri. Sementara itu, bom akan segera meledak dalam 40 detik lagi, dan Nice sedang OTW ke kamar Wolf King. Sedangkan di atap Acapulco sudah siuman dan akan segera naik ke helikopter yang sudah datang. Namun di lain sisi, TV pun menunjukkan jika titik kerusuhan semakin mendekat ke Hotel Artemis. Lalu yang terjadi, lur, Brought us together. The Artemis was... You killed Paul. Come on. Come to Bob. bom pun akhirnya meledak dan menghancurkan generator. Sontak listrik pun padam dan ngerinya Lev langsung terkena serangan jantung karena alat-alat medisnya mati. Lalu Jean segera OTW ke kamar Honolulu dan berusaha menyadarkannya dengan alat pacu jantung. Sedangkan Nice masuk ke kamar Wolf King untuk membunuhnya. Dan From Detroit. Okay, wait, There is your happy disconnect. Vitals aren't responding. don't let him die. Clear. Please. He's gone, son. Niagara. What is she doing in there? karena ledakan tersebut, helikopter Acapulco pun batal mendarat dan Sherman juga begitu sedih karena nyawa adiknya Lev tidak terselamatkan. Namun Sherman mengetahui dari tabletnya Jean jika Wolf King baru saja tewas dan Nice ada di kamarnya. Jelas Sherman pun yakin Nice lah yang membunuh Wolf King dengan cara mematikan listrik terlebih dahulu. Dan itu artinya tanpa sadar Nice jugalah yang telah membunuh Lev. Tapi tiba-tiba Lev was on life, so you pulled the plug on. Did not know. I'm gonna kill you. meski berhasil membunuh Acapulco, namun pinggang Sherman terkena luka tembak. Di lain sisi, Crosby menggunakan cincin pemberian ayahnya yang ternyata berfungsi sebagai bom untuk meledakkan panel pengunci pintu. Dan mereka juga menjebol tembok agar bisa masuk ke hotel. Sementara itu, Everest datang tepat waktu dan mengantar Sherman, Nice, serta Jean ke pintu rahasia untuk menyelamatkan diri keluar. Akan tetapi, Everest tetap menunggu di Hotel Artemis dan menahan kroco-kroconya Crosby agar Jean DKK bisa kabur dengan selamat. Begitu pula dengan Nice yang rela menghadapi Crosby and the gang dengan pisau-pisau bedah yang diambilnya sebagai permintaan maaf ke Sherman karena telah membunuh Lev. Lalu yang terjadi, lur, Don't cross my fucking line. I'm coming for you, Flo. You need to stay behind. She's trying to say she's sorry.
Sesampainya di lantai dasar, Jin dan Sherman akan keluar dari pintu utama. Tapi tiba-tiba Crosby datang dan akan membunuh Jin karena dianggap gagal menyelamatkan ayahnya. Lalu Sherman pun menunjukkan pulpen berlian belasan juta dan mengingatkan bahwa dengan tewasnya Wolf King, maka geng mafianya pasti butuh bos yang baru, ya kan lur? Dan Sherman akan memberikan pulpen tersebut agar Crosby menjadi lebih istimewa dari anak-anak Wolf King yang lain dan bisa menjadi bos berikutnya. Jelas Crosby yang ngiler langsung menerima pulpen itu dan meloloskan Sherman, namun Jin akan tetap dia bunuh sampai akhirnya 6 Yakusha Canaries. Bingo, she takes. Baby fucking elephants. Setelah 22 tahun mendekam di Hotel Artemis, akhirnya Jin benar-benar keluar dari sana. Namun terlihat kawanan demonstran yang masih terus melawan polisi. Lalu setibanya mereka di mobil yang sudah dipesan oleh Sherman, alih-alih ikut kabur, Jin ingin tetap berada di kota untuk mengobati orang-orang yang sakit ataupun terluka. Karena Jin ahli di bidang kesehatan dan akan terus menyembuhkan siapapun yang membutuhkannya. Jin pun menyuruh Sherman pergi ke rumah sakit rahasia di Las Vegas bernama The Apache untuk mengobati luka tembaknya. Kini Jin sudah mengikhlaskan kematian anaknya Bu karena dia sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan Wolf King juga sudah tewas dibunuh. Begitu pula dengan Sherman yang sudah legowo atas kepergian Lev dan kini Sherman bisa melakukan apapun yang dia mau tanpa perlu mengkhawatirkan adiknya lagi. Lalu mereka pun akhirnya berpisah ke arah masing-masing. Di lain sisi, Nice dan Everest ternyata masih selamat. Semua krucunya Crosby berhasil dibunuh dan Everest akan menggantikan Jin untuk menjalankan Hotel Artemis. Honestly, I don't know where I'm going. In my life, I can do whatever I want. That last bullet, that missed your mesenteric artery. There's a dark room. Claimed it graciously. Buyar, coba kalau hotel gini ada di Konoha ya kan? Bukan mengobati luka pembunuh bayaran lur, nggak ada soalnya di sini. Sedikit mungkin ya, tapi mengobati pikiran dan hati pejabat korup.